Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Ervina Putri dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota dengan NIM 121220007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Nifta Fadila dengan NIM 121220006 asal Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, nama saya Habis Akbar Fitran Ramadan, NIM 121220005 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Pada program yang kami buat ini bertujuan untuk mempermudah pengguna yang ingin menghitung persentase pertumbuhan penduduk. Persentase pertumbuhan penduduk sendiri dibagi menjadi dua, yaitu persentase pertumbuhan penduduk alami atau PA dan persentase pertumbuhan penduduk total atau PT. Untuk rumus menghitung persentase pertumbuhan penduduk alami maupun persentase pertumbuhan penduduk total adalah sebagai berikut. Hal pertama yang kami lakukan adalah membuat header lalu memasukkan ke library yang ada pada C++ ke dalam kode program. Pada baris kedua, kami menambahkan using namespace std agar pada pembuatan programnya kita tidak perlu lagi mengetikkan std. Pada baris keempat, kami menaruh variabel yang akan digunakan untuk menghitung variabel yang ada pada baris kelima, yaitu L atau angka kelahiran, M angka kematian, TO adalah jumlah penduduk awal tahun, I adalah imigran, dan O adalah emigran. Sedangkan pada baris kelima berisi variabel yang akan dihitung, yaitu PA dan PT. Kedua variabel tersebut dideklarasikan sebagai float agar dapat menunjukkan persentase hingga ke nilai desimalnya. Untuk baris ke-6, dideklarasikan variabel jenis untuk membantu program menentukan percabangan. Selanjutnya, baris 8 sampai 10 adalah hal pertama yang muncul pada program, yaitu untuk menanyakan data apa yang pengguna ingin hitung. Pada baris 11, pengguna boleh mengetik angka 1 untuk menghitung PA dan mengetik angka 2 untuk menghitung PT. Setelah pengguna menginputkan jenis, maka akan lanjut ke percabangan. Jika ia menginput 1, maka ia akan masuk ke percabangan pertama atau menghitung PA. Pada baris ke-14 dapat dilihat kami menggunakan perulangan for. Artinya, dari array pada baris ke-14 adalah perulangan pertama dideklarasikan sebagai 1. Agar program dapat menghitung PA selama 3 tahun, maka perulangan akan dilakukan sebanyak 3 kali dan berhenti sebelum perulangan keempat. Sedangkan I++ digunakan karena ada data sifatnya terus meningkat atau dari tahun ke tahun. Selanjutnya, pada baris 15 sampai 22, program akan meminta pengguna untuk menginputkan variabel yang dibutuhkan seperti L, M, dan PO yang nantinya akan dihitung dengan rumus yang ada pada baris 24 dan hasilnya akan ditampilkan seperti baris 26. Percabangan kedua akan berjalan ketika pengguna menginput angka 2 di awal. Perulangan dan arah yang digunakan seperti percabangan sebelumnya. Yang membedakan adalah ada beberapa variabel tambahan yang perlu ditambahkan oleh pengguna, yaitu I dan O, yang terdapat pada baris 38 sampai 41. Selain itu, program akan menghitung dengan rumus yang ada pada baris 45 dan hasilnya ditampilkan sesuai dengan baris 47. Terakhir, percabangan else yang berjalan ketika pengguna menginput selain angka 1 atau 2 di awal. Program akan memberi peringatan bahwa pengguna salah input dan pengguna harus mengulang program dari awal. Baik, selanjutnya kita akan mencoba menjalankan program yang telah kami buat. Sebelumnya di sini kami telah membagi layar menjadi dua, yang mana di bagian kiri ini sudah ada tabel yang kami buat untuk membantu kami dalam menjalankan program ini. Sebelumnya di sini juga sudah ada nilai PA dan PT dari setiap tahun di tabel ini. Yang mana PA dan PT ini akan kita gunakan sebagai perbandingan apakah program yang kami buat ini sudah menunjukkan nilai yang tepat atau belum. Nilai PA dan PT pada tabel ini kami cari menggunakan kalkulator. Jadi selanjutnya mari kita run saja. Di sini kami menggunakan compiler online GDB.
bisa langsung run. Oke, di sini sedikit saya zoom. Di sini bisa kita lihat ini adalah tampilan awal dari program ini, yang mana kita akan diberi perintah untuk menekan 1 atau 2, dan untuk menekan 1 itu kita akan masuk ke percabangan untuk menghitung PA, sedangkan ketika kita mengetik 2 itu akan masuk ke percabangan menghitung PT. Langsung saja kita mengetik 1 di sini. Oke, yang pertama kita coba dulu untuk menghitung percabangan PA ya, untuk menghitung persentase pertumbuhan penduduk alami. Di sini sudah muncul program memberitahu bahwa kita sudah ada di program menghitung persentase pertumbuhan penduduk alami. Lalu kita disuruh untuk memasukkan data-data pada tahun ke-1, yang mana di sini data-data tahun ke-1 kita akan masukkan data-data pada tahun 2019. Kita masukkan saja. Yang pertama kita disuruh memasukkan jumlah kelahiran. Selanjutnya kita disuruh memasukkan jumlah kematian. Kita masukkan langsung 2. Dan yang terakhir kita disuruh memasukkan jumlah penduduk awal tahun atau PO, yaitu sebanyak 120. Baik, di sini langsung muncul hasilnya, yaitu 6,6667%. Hasilnya mirip ya dengan hasil yang ada di tabel, yaitu 6,667%. Terjadi sedikit perbedaan ini karena pada kalkulator perhitungan itu dilakukan dengan pembulatan 3 angka di belakang koma, sedangkan pada program kami ini pembulatan yang dilakukan adalah sebanyak 5 angka di belakang koma. Selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan input data di tahun-tahun selanjutnya. Baik, di sini kita sudah menemukan hasil-hasilnya. Untuk tahun kedua kita mendapatkan hasil 6,34921%, yang mana hasilnya sudah mirip ya dengan data tahun 2020, dan data tahun ketiganya adalah 5,97015%, yang mana sudah mirip juga dengan tahun 2021, yaitu 5,97%. Dan di sini bisa dilihat juga bahwa perulangan terjadi 3 kali, yaitu pada tahun pertama atau ke-1, tahun kedua, lalu tahun ketiga, dan berhenti sebelum perulangan di yang keempat. Selanjutnya kita akan coba run lagi untuk mengetes percabangan kedua, yaitu untuk menghitung persentase pertumbuhan penduduk total. Jadi di sini kita bisa ketikkan 2. Selanjutnya kita akan memasukkan data-data yang ada pada tabel di samping. Yang pertama adalah tahun 2019 sampai ke tahun 2021. Baik, di sini tampaknya program juga sudah berjalan dengan baik, yang mana perulangan benar dilakukan sebanyak 3 kali, sehingga kita bisa menghitung data sebanyak 3 tahun. Dan hasilnya di sini bisa kita lihat. Yang pertama, persentase pertumbuhan penduduk total pada tahun pertama atau tahun 2019 itu hasilnya adalah 5%, sudah sesuai. Dan yang tahun keduanya adalah 6,34921%, sudah sama juga ini. Dan yang terakhir adalah tahun ketiga, yang mana hasilnya 8,20895%, yang mana hasilnya juga sudah sama. Baik, kita akan coba untuk memasukkan angka selain 1 dan 2. Di sini saya akan mencoba memasukkan angka 5. Dan ternyata program masuk ke percabangan yang ketiga, yang mana pada percabangan tersebut kita masuk ke percabangan else, dan program akan memberitahu pengguna bahwa ia salah mengetik pilihan. Dan ketika hal ini muncul, pengguna bisa untuk melakukan run ulang dan memasukkan angka antara 1 atau 2 tergantung pilihan. Saya rasa hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.